Ya, pemirsa, untuk mengulas lebih dalam terkait hak angket dari kacamata ketatanegaraan, sudah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Yusril. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, Prof. Yusril, apa kabar? Prof. Yusril? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, Prof. Yusril, sebelumnya dalam keterangan tertulis Anda sudah pernah mengatakan bahwa hak angket tidak bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Namun sepertinya ada pandangan berbeda dari Prof. Mahfud yang mengatakan hak angket tetap bisa digulirkan untuk memeriksa kebijakan pemerintah menyangkut pelaksanaan pemilu. Menurut Anda seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara saya dengan Pak Mahfud. Barusan tadi beliau mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket. Betul, karena angket itu hanya ditujukan kepada pemerintah. Sementara KPU adalah lembaga negara independen, mandiri, berada di luar pemerintah. Tapi kalau misalnya orang mau melakukan angket terhadap apakah pemerintah melakukan intervensi terhadap KPU atau tidak, jadi yang dijadikan subjek hak angketnya adalah pemerintah, bukan KPU. Tapi kalaupun itu dilakukan, hasilnya nanti apa? Hasilnya hanya rekomendasi-rekomendasi yang sama sekali tidak akan menggugurkan hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU, apalagi hasil pemilu itu telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pikiran Pak Mahfud dengan saya sebenarnya agak berbeda. Ya, beliau tidak mau ikut-ikutan angket, karena dia tahu bahwa angket itu tidak mungkin dilakukan terhadap KPU dan Bawaslu. Dan ya, karena Pak Mahfud paham, ilmunya kan dengan saya sama. Namun orang menganggap seolah bisa dilakukan angket terhadap KPU dan Bawaslu, padahal tidak sama sekali. Baik, artinya secara tidak langsung sebenarnya dengan Prof. Mahfud mengatakan yang bisa diangket adalah pemerintah. Ini secara tidak langsung Prof. Mahfud mengatakan dugaan kecurangan pemilunya tidak bisa diselidiki melalui hak angket, Prof. Bisa saja, sejauh mana misalnya pemerintah melakukan intervensi yang mengakibatkan bahwa pemilu itu tidak independen, KPU tidak independen. Bisa saja kalau orang mau mengangket seperti itu, tapi yang menjadi subjek angketnya itu bukan KPU dan Bawaslu. Ada yang mengatakan bahwa kenapa sih tidak benar mereka mengambil contoh pada tahun 2009, ya, pada waktu itu DPR membentuk panitia angket mengenai DPT, mengenai daftar pemilih tetap. Tapi harus diingat, dari mana datangnya daftar pemilih tetap itu? Bukan dari KPU. DPT itu datangnya dari Kementerian Dalam Negeri. Pada waktu itu Presiden SBY mendampinginya Pak Gamawan Fauzi, dan ketua Bawaslu ketua KPU pada waktu itu Hafiz Ansari itu dipanggil oleh DPR, bukan diselidiki, dia dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Jadi yang jadi subjek hak angketnya tetap pemerintah. Jadi sejauh mana pemerintah misalnya mengintervensi seperti tahun 2009 itu, sejauh mana mungkin pemerintah memberikan data yang tidak benar mengenai DPT kepada KPU. Jadi pemerintah bisa diangket, tapi KPU dan Bawaslu itu sama sekali bukan subjek yang dapat diangket oleh DPR. Oke, KPU dan Bawaslu tidak bisa diangket, yang bisa diangket adalah pemerintah. Kalau kita berandai-andai, Prof, memang hak angket ini kemudian bergulir di DPR, lantas akan bermuara seperti apa hak angket ini jika yang disasar adalah kebijakan kepemiluan pemerintah? Ya, hasil akhir dari hak angket itu adalah kesimpulan, dan kesimpulan itu dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi atau pernyataan pendapat dari DPR. Dan kalau rekomendasi sifatnya adalah meneruskan, misalnya ada pelanggaran pidana, ya diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum, atau kemudian rekomendasi-rekomendasi bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Nah, yang sekarang ramai dibicarakan orang itu, bisa nggak misalnya KPU ternyata bukan KPU, DPR melakukan satu penyelidikan angket, lalu kemudian menyimpulkan misalnya pemerintah melakukan intervensi terhadap KPU. Lalu ada pernyataan pendapat, katanya. Pernyataan pendapat, lalu tujuannya mau memakzulkan presiden. Nah, jadi sebenarnya ada pihak-pihak pikirannya seperti itu. Tapi saya berpendapat bahwa sebenarnya tidak akan mengarah ke sana. Dan saya sependapat dengan Pak Dimdi Asidiki maupun Pak Mahfud bahwa sebenarnya tidak dimaksudkan angket itu sebenarnya untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden yang hanya akan menimbulkan kegaduhan, karena hal itu pun jika dilakukan belum tentu juga akan mendapatkan dukungan dari DPR. Dan yang kedua,
kita dihadapkan kepada masalah waktu. Karena masa jabatan Presiden Jokowi itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Kalau ada angket yang berujung pemakzulan itu bisa memakan waktu lebih dari 1 tahun dari sekarang, sementara masa jabatan Presiden akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Baik, artinya timeline-nya pun sebenarnya tidak cukup begitu ya Prof ya. Di luar kita bicara mengenai konten dari hak angket itu sendiri, tentunya butuh waktu untuk menggulirkan hak angket ini. Dengan kemudian pergantian kepemimpinan yang seharusnya terjadi bulan Oktober, Anda melihatnya ini waktunya tidak cukup sebenarnya Prof dengan jika memang hak angket ini dipaksakan atau tetap ingin digulirkan di DPR? Iya, karena begini, pendapat DPR itu kan tidak serta-merta berlaku. DPR melakukan penyelidikan melalui angket, kan memerlukan satu pemeriksaan yang mendalam, saksi-saksi dipanggil, alat bukti dikumpulkan, dikonfrontir satu sama lain, diperdebatkan sampai akhirnya DPR mengambil satu kesimpulan bahwa Presiden telah melakukan satu pelanggaran. Tapi pelanggarannya bukan pelanggaran spesifik terhadap pemilu, karena untuk pemakzulan itu kan spesifik diatur dalam pasal 7B dari Undang-Undang 1945. Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, Presiden melakukan korupsi, Presiden melakukan perbuatan tercela dan sebagainya. Yang perbuatan tercela itu sendiri pun sebenarnya sampai hari ini definisinya juga belum jelas dan belum pernah ada jurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela yang dilakukan Presiden sehingga bisa dimakzulkan berdasarkan pasal 7B UUD 45 dan sebagainya. Kalau pendapat DPR itu tidak matang, ya, asal-asalan saja ambil suatu kesimpulan, kan pendapat DPR itu harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MK lah yang akan memutuskan apakah pendapat DPR itu beralasan atau tidak. Kalau MK berpendapat tidak beralasan, selesai sampai di sini. Tapi kalau MK berpendapat beralasan, maka dikembalikan kepada DPR dan DPR harus meminta sidang istimewa kepada MPR. Dan sidang istimewa MPR itu ya akan memakan waktu yang cukup panjang lagi. Jadi saya kira setahun tidak akan selesai, sementara masa jabatan Presiden akan berakhir dalam Oktober tahun 2024. Jadi kalau kita berpikir dalam perspektif kenegarawanan sebenarnya ya kita tentu lebih mencintai bangsa ini supaya tetap utuh bersatu, walaupun dalam penyelenggaraan pemilu bisa saja terjadi kekurangan di sana sini. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Dan sistem pemilu kita ini memang banyak sekali kekurangannya, banyak sekali permasalahannya, dan saya kira itu menyangkut kepentingan kita semuanya, menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan dari paslon yang bertarung dalam Pilpres 2024 sekarang. Oke, lalu apa yang akan terjadi jika wacana hak angket ini bergulir dan belum selesai pemeriksaannya pada saat masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir nanti, Prof? Ini apakah akan berpengaruh terhadap pelantikan Presiden terpilih nantinya? Nah, yang saya khawatirkan seperti itu, karena akan mengganggu jadwal ketatanegaraan kita. Sebab masa jabatan Presiden itu kan sudah dibatasi oleh Undang-Undang 45 hanya 5 tahun. 2 kali 5 tahun sudah tidak bisa dipilih kembali. Tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini Presiden baru harus dilantik. Apapun yang terjadi. Kalau tidak, ya masa jabatan Presiden habis, Wakil Presiden habis, kabinet bubar, triumvirat sudah nggak ada lagi. Lantas siapa yang memegang tanggung jawab negara ini? Siapa yang memegang kekuasaan di negara ini? Nah itu bisa menimbulkan kekacauan. Ya. Tentu dalam situasi seperti itu TNI dan Polri tentu tidak akan tinggal diam. Dan nanti bisa membayangkan apa yang terjadi, Presiden tidak ada, ya lalu tanggung jawab diambil alih oleh TNI dan Polri. Karena bisa membayangkan apa yang terjadi di negara ini. Itu yang saya kira kita sangat khawatirkan, oleh karena Presiden, Wakil Presiden habis masa jabatannya, Menteri-Menteri habis masa jabatannya, kemudian yang tidak habis ya Panglima TNI sama Kapolri. Itu nggak habis masa jabatannya, karena dia tergantung pada usia 5 tahun, seperti Presiden, Wakil Presiden. Tapi karena Panglima TNI dan Polri itu kan anggota kabinet. Oke, Prof, tapi sebenarnya sepanjang sejarah demokrasi kita, pernahkah kemudian hak angket digulirkan untuk menyelidiki terkait kepemiluan, khususnya Pilpres? Belum pernah terjadi. Kalau dulu itu yang pernah terjadi tahun 2009 itu hanya mengenai DPT, daftar pemilih tetap, yang asalnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Dan waktu itu memang menimbulkan banyak perdebatan, oleh karena di Papua misalnya, jumlah pemilih tetap di Papua itu lebih 2 kali lipat daripada penduduk Papua sendiri. Dari mana dasarnya ini? Siapa akan dihubungkan? Pada tahun 2009 itu, maka dibentuklah panitia angket untuk melakukan satu penyelidikan, tapi
sampai hari ini panitia angket yang dibentuk DPR tahun 2009 itu nggak tahu di mana rimbanya, nggak pernah menyelesaikan tugasnya sampai hari ini. Bahkan pada waktu itu yang masih berlaku sebenarnya undang-undang angket yang lama yang disahkan atas pemerintahan sistem parlementer pada waktu itu yang mengatakan bahwa panitia angket itu tidak bubar dengan bubarnya DPR. DPR baru wajib melanjutkan. Tapi angket tentang DPT tahun 2009 itu tidak jelas apa hasilnya, dan tidak jelas kapan bubar panitianya, sampai sekarang seperti hilang dan dilupakan. Tidak pernah berarti ya sebelumnya. Prof, tadi Anda juga mengatakan hasil angket pun hanya berbentuk rekomendasi. Tapi kemudian bisakah rekomendasi ini, misalnya rekomendasi kepada MK, bisakah ini kemudian menjadi landasan atau dasar bagi MK untuk mengeluarkan putusan yang mungkin saja bisa membatalkan hasil pemilu? Kalau rekomendasi kepada pengadilan bisa. Kalau rekomendasi kepada aparat penegak hukum bisa. Misalnya kepada KPK, kepada polisi, atau kepada kejaksaan agung. Tapi kalau merekomendasikan satu pada pengadilan tidak bisa, karena pengadilan itu terpisah dari eksekutif, terpisah dari DPR, dan dia independen. Artinya dengan berbagai kondisi dan aturan yang ada dari yang sudah kita bicarakan tadi hanya bisa berbentuk rekomendasi. Apa sebetulnya kalau Anda melihatnya apa yang ingin dicapai kemudian dari pihak-pihak ingin menggulirkan wacana hak angket ini? Yang saya dengar sih wacananya pemakzulan. Kalau pemakzulan tidak bisa dengan rekomendasi, harus dengan pernyataan pendapat DPR. Jadi pernyataan pendapat DPR itu bisa muncul karena penggunaan hak DPR, misalnya interpelasi atau angket. Setelah melakukan penyelidikan, misalnya DPR berkesimpulan benar Presiden atau pemerintah melakukan intervensi terhadap KPU sehingga pemilu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diatur di dalam konstitusi Undang-Undang 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa, tapi tidak mudah untuk membuktikan hal seperti itu. Ya, sampai saat ini kalau sekarang kita melihat dari peta partai politik di parlemen, Prof, PDIP baru satu-satunya partai yang kemudian sepertinya setuju atau ingin mengusulkan hak angket ini. Prediksi Anda atau Anda melihatnya akan seperti apa kemudian bergulirnya hak angket ini di DPR dengan koalisi yang ada saat ini? Ya, kalau kita lihat dari segi politiknya, realitas di DPR sulit untuk menggolkan hak angket ini. Hak angket itu harus diajukan oleh minimal 25 orang anggota DPR, lebih dari satu fraksi. Dan kalau 25 orang itu kemudian membacakan usulnya di hadapan sidang paripurna DPR, digantung apakah paripurna akan setuju atau menolak usul hak angket yang diajukan oleh katakanlah 25 orang anggota DPR tadi. Kalau kita lihat perkembangan politik yang begitu dinamis ya pasca pencoblosan 14 Februari yang lalu, misalnya ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, ada statement dari Pak Kasinur, seorang tokoh senior dari P3, nampaknya juga agak sulit ini untuk menggolkan hak angket ini. Sebab andai kata lah misalnya, kita nggak tahu apa pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh dalam pertemuan kemarin. Andai kata misalnya, ini berandai-andai aja, misalnya Pak Jokowi mengambil satu inisiatif mengajak Pak Surya Paloh untuk bergabunglah dengan pemerintahan baru yang nanti dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau itu terjadi, ya saya yakin bahwa PKB yang dipimpin Pak Muhaimin Iskandar juga akan ikut. Ya, maka ya tidak ada lagi satu paslon mundur dan dua partai pendukungnya, ya memang tinggal PKS ya yang ada di situ, tinggal PKS kan berarti sudah cukup kuat untuk melanjutkan hak angket itu. Jadi kalau sekiranya diasumsikan Nasdem dan PKB itu menyeberang ke kubunya Pak Prabowo, maka mereka kehilangan mayoritas. Jadi tidak akan berhasil untuk menggolkan usul hak angket itu. Bahkan baru tingkat mau mengusulkan saja itu akan sangat tergantung kepada faksi yang ada di PDIP sendiri yang mengusung Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ya. Kita tahu yang mengusung Pak Ganjar Pak Mahfud ini kan hanya PDIP, kemudian P3 dan ada partai lain seperti Perindo dan partai Pak Osman Sabta, Partai Hanura. Tapi Hanura dan Perindo kan tidak punya kursi di DPR. Partai yang punya kursi di DPR hanya P3 dan PDIP. Kita sudah membaca statement dari Pak Kasinur bahwa
Ya mungkin kalau sekiranya itu diterima oleh P3 tidak ikut menandatangani di antara 25 orang anggota DPR mengusulkan hak angket, maka praksis dengan PDIP sendiri. PDIP sendiri maupun 100 orang nggak bisa juga ajukan karena syaratnya harus lebih dari satu fraksi. Akan sulit sepertinya ya untuk bisa menggolkan begitu hak angket ini di DPR. Prof, bahwa kemudian Iya, ada sejumlah awalnya aja udah sulit. Baik, Prof, bahwa Untuk kemudian mengusul juga aja ada udah sejumlah sulit, ya. bahwa kemudian juga ada sejumlah pihak yang menilai wacana pengguliran hak angket ini bersifat atau bertendensi politis. Tanggapan Anda seperti apa, Prof? Ya memang pasti begitu, dan itu kan bisa dijadikan juga bargaining position untuk daya tawar apa yang kita belum tahu. Ya bisa saja dikemukakan wacana angket, tapi juga bisa ada tawaran politik untuk kompromi. Ya karena pada akhirnya kan politik itu kompromi-kompromi, dan ujung-ujungnya kalau bahasa orang awamnya politik itu ya bagi-bagi kekuasaan. Jadi kalau sekiranya Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin Iskandar berhasil ditarik ke dalam kubunya Pak Prabowo, berarti kan yang akan ada di luar pemerintah yang akan menjadi oposisi tinggal PDIP sama PKS. Dan apakah dua-duanya ini akan bersatu dalam koalisi, ya kita akan melihat secara politik sebenarnya ideologi kedua partai itu memang berbeda dan belum punya tradisi bekerjasama. Beda misalnya dengan partai seperti Nahdlatul Ulama atau Masyumi di masa yang lalu. Itu memang ada sejarahnya, kerjasama dengan PNI, kerjasama dengan PDIP, tapi PKS masih jadi tanda tanya kita juga, apakah bisa bekerjasama dengan PDIP sebagai satu kekuatan oposisi di DPR. Karena nampaknya Perindo maupun Hanura nampaknya tidak berhasil untuk masuk ke DPR dalam konteks kali ini. Ya tinggal dua partai ini. Kalau sekiranya partai Pak Surya Paloh dan partainya Pak Muhaimin Iskandar kita Pak Prabowo Subianto. Baik, kita nantikan dinamika ke depannya akan seperti apa, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam.